Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, ada saat di mana kita merasa tak berdaya. Usaha sudah maksimal, doa tak henti-henti, namun hasil belum juga tampak. Dalam kondisi seperti inilah, keimanan dan keyakinan kepada Allah benar-benar diuji. Tapi, tahukah Anda, di balik setiap ujian yang berat, selalu ada ruang bagi keajaiban, bila kita benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang seorang hamba yang begitu miskin, namun kekayaannya terletak pada keyakinannya kepada Allah. Ia tak punya harta, tak punya kuasa, tapi ia punya satu hal yang membuat langit tergerak untuk menolongnya. Iman yang kokoh dan doa yang tak pernah putus. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Karena bisa jadi saat kita sedang berada di titik paling lemah dalam hidup, yang kita butuhkan bukan keajaiban dunia, tapi keyakinan penuh bahwa Allah akan mencukupkan segalanya. Yuk, simak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga membawa cahaya bagi hati yang sedang gelisah dan menguatkan jiwa yang sedang diuji. Keajaiban keyakinan ketika Allah menjawab dengan caranya. Di sebuah negeri di Timur Tengah, pada masa pemerintahan Abbasiyah, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Abu Hasan Al-Khawas, seorang pencari ilmu yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia dikenal bukan karena hartanya, tapi karena keteguhan hatinya dalam tawakal dan yakin kepada Allah, walau dalam keadaan sulit. Awal ujian, kemiskinan yang menyakitkan. Abu Hasan seringkali tidak memiliki makanan seharian. Kadang-kadang, ia hanya minum air sumur untuk menghilangkan rasa lapar. Namun ia tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata dalam doanya, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan. Jika Engkau berkehendak, cukupkanlah aku. Jika Engkau menahannya, pasti ada hikmah di balik itu." Setiap hari ia tetap belajar, menghafal Al-Quran, dan mendalami hadis. Banyak orang bertanya, "Mengapa kau tidak bekerja saja? Mengemis pun tidak apa-apa." Tapi Abu Hasan menjawab, "Aku malu meminta kepada makhluk, sedang aku punya Tuhan yang Maha Kaya." Ujian puncak, lapar dan kedinginan. Suatu hari musim dingin datang dengan sangat kejam. Abu Hasan benar-benar tidak punya selembar pakaian tebal pun. Perutnya kosong, tubuhnya menggigil. Ia duduk di sudut masjid dan berdoa lirih. "Ya Rob, aku tidak minta dunia. Aku hanya ingin terus bisa menyembah-Mu dengan tenang. Jika aku mati karena kedinginan dan kelaparan, jangan biarkan imanku mati bersamaku." Air matanya menetes, tubuhnya mulai melemah. Keajaiban keyakinan, pertolongan Allah yang tak terduga. Beberapa saat setelah itu, seorang pedagang kaya lewat di dekat masjid. Ia tiba-tiba merasa hatinya gelisah tanpa sebab. Ia berkata kepada pembantunya, "Aku merasa ada seseorang di sekitar sini yang sangat membutuhkan pertolongan." Ia pun masuk ke dalam masjid. Di sana ia melihat Abu Hasan yang tampak pucat dan menggigil. Ia pun berkata, "Wahai saudaraku, aku tidak mengenalmu, tapi Allah menggerakkan hatiku ke sini." Ia membawanya ke rumahnya, memberinya makanan, pakaian hangat, dan tempat tinggal sementara. Tak hanya itu, pedagang itu akhirnya menjadi donatur tetap bagi para penuntut ilmu dan membiayai kehidupan Abu Hasan selama bertahun-tahun. Pelajaran dari kisah ini, Abu Hasan Al-Khawas tidak pernah mengemis. Ia tidak pernah meminta selain kepada Allah. Ia yakin betul bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Keyakinannya kepada Allah menghadirkan pertolongan yang tak disangka-sangka. Ia mengajarkan pada kita bahwa iman bukan sekadar kata di lisan, tapi sikap hidup yakin bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah abai, dan selalu tahu kebutuhan hamba-Nya. Penutup dan hikmah. Kisah ini mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Keyakinan yang kuat kepada Allah akan membuka pintu yang bahkan tidak pernah kita duga. Pertolongan Allah datang tepat waktu. Walau menurut kita mungkin terlambat, tawakal bukan berarti diam, tapi bersungguh-sungguh berikhtiar sambil menyerahkan hasil kepadanya. Bila engkau merasa cukup dengan Allah, maka dunia pun akan tunduk untuk kata bijak dari ulama salaf. Jika kisah ini menginspirasi Anda, tekan tombol like, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah Islami penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.